Setelah melewati perjalanan yang panjang, kami akhirnya tiba di pos 8. Pos 8 dinamakan pintu angin karena angin dapat berhembus kencang di sini. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, mengeluarkan kopi, dan juga mengobrol sedikit tentang apa yang telah kita lewati. Biasanya, jika tidak sedang berkabut, kita dapat melihat pemandangan dari atas sini. Namun, seperti itulah alam. Kadang dia sedang bahagia, dan kadang juga dia sedang bersedih. Sama halnya dengan manusia. Pos 8 ya. Ini menandakan apa namanya ini, Yasir? Ini. Pemantauan. Oh, ini namanya pos pemantauan. Sebenarnya kita bisa naik. Kalau ke atas itu cuma kita bisa mantau puncak, rame apa tidak. Tapi lagi kabut. Jadi tidak kelihatan orang yang ada di puncak. Sisa satu pos lagi, pos 9 di sana. Oke. Kita sudah sampai di pos 9, yaitu camping ground. Sudah terlihat ada tenda-tenda. Yuk cari tempat camp yuk. Wah, sampahnya luar biasa. Rencana awal kami untuk ke puncak melihat matahari terbenam gagal karena cuaca berkabut. Akhirnya kami memutuskan untuk membangun tenda, memasak perbekalan, dan sedikit mengobrol. Wis, makan-makan Pak. Sudah makan, sudah ganti baju, waktunya ngobrol-ngobrol santuy. Gila, kokinya Pak, dibikin kenyam memang. Porsi 7 orang ini. Porsi 7 orang. Ya harusnya 7 orang tapi ya. Oke. Sorry tadi tidak sempat ke puncak lihat sunset karena pas sampai di camp 9, di pos 9 ya, tempat camp sudah maghrib dan cuaca juga tadi berkabut. Jadi saya sama Mas Yasir memutuskan untuk bikin tenda saja dan makan-makan. Semakin malam saya lihat semakin banyak orang yang datang. Mungkin tetangga bakalan rame sebentar. Jadi ya sebat-sebat dulu. Ada yang kedinginan karena dia pernah ke sini katanya tidak dingin dan panas malahan. Tapi malam ini sama dinginnya kayak di Malino kurang lebih lah. Karena kita juga campnya di perlintasan angin, jadi anginnya agak ke sini. Dari atas bisa, tapi kita ngecamp di bawah sini karena kita cari kesunyian gitu. Kalau di atas mungkin terlalu berisik, tidak bisa bikin konten. Jadi kita ya di sini aja dulu ngopi-ngopi, sebat, masak-masak, sudah masak juga, sudah makan alhamdulillah. Mungkin 2 jam lagi kita istirahat untuk persiapan summit besok. Kalau bisa kita naiknya jam 5 pagi lah. Ada yang mengkelimbu guys. Ya, guys. Kenapa tahu? Kenapa? Sana baru guys. Kenapa bisa blunder sekali tidak bawa jaket? Ya tidak disangka-sangka juga sih. Aman, ada SB, ada mantel. Ada mantel, mantel cap bambu. Oh, sudah ngopi belum? Sudah bos. Bagaimana tadi perjalanan Pak? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan dekat. Kita terlalu banyak istirahat tapi Ya. bisa cepat begitu ya setiap posnya, mungkin karena banyak Nuansa jalur baru lagi. ya, nuansa Sudah baru, lama betul-betul. nggak naik ke sini. Apakah kita sudah berpengalaman? Waduh. Wow. Apakah kita sudah jadi kanda-kanda? Oh tidak, kita hanya pendaki biasa yang cuma kalau berpapasan sama pendaki lain kita dipanggil Om. waduh. Nah, kita ini adik-adik ini. Iya. Waduh. Tapi ya mending lah sekarang. Ya. Sudah tidak terlalu ramai. Padahal hari ini hari Sabtu malam Minggu. Kira-kira kenapa
pendaki sudah kurang ini Pak menurut Bapak Yasir. Apa pengaruhnya? Sekarang kan rata-rata orang sukanya nongkrong di kota. Oh begitu. Ya kan kalau ke gunung itu butuh adrenalin yang tinggi tuh. Betul. Sama lutut yang kuat. Oh iya. Dan menurut saya sih Pak karena pengaruh TikTok. Di situ kan banyak lokasi-lokasi hidden place mungkin yang viral begitu kan. Ya. Terus kalau misalnya ada pendaki berpasangan itu bagaimana Pak? Waduh. Menurut Bapak? Yang penting ada kartu nikahnya tuh. Oh, tidak ada masalah Pak ya. Tapi kalau pacaran tidak boleh Pak? Nah, kalau pacar seharusnya nggak boleh. Tapi ya Tapi- masing-masing tuh. Tidak ada larangan. Oh begitu. Jadi kapan-kapan kita bisa bawa pasangan ini Pak? Kecuali kalau ada kartu nikahnya. Oh Pak. aduh, Ya, boleh tuh. berat. Oke betul. Kecuali kalau memang diantar boleh. Saya pernah Pak dapat kejadian di Lembah Ramak Pak. Waduh, Ada yang begitu tapi konsekuensinya juga dapat dia Pak. aduh, ya yang begitu bahaya. Ya. Jadi kalau yang begitu siapa yang bertanggung jawab Pak? Ya harusnya sih dari pihak pengelola toh. Tapi Iya. kan gunung tidak satu jalur, banyak Betul. jalur. Ya kesadaran masing-masing lah, yang mana boleh, mana yang tidak boleh. Selama ini Bapak pernah enggak mendaki sama cewek? Kalau sama cewek sih yang rame pernah antar orang. Apa salah satu yang membedakan kalau kita bawa cewek? Yang pastinya sih waktu perjalanannya pasti lebih lama. Iya, Kan karena tenaga. mungkin banyak istirahat Pak ya. Ya, kalau yang biasa, dia sudah mandiri. Pertama mendaki tahun berapa itu Pak? Waduh, 2011. 2011 perdananya Pak ya? Iya, Itu kemana Pak perdananya? di Baru, Sorongan. Bukit Sorongan begitu. Bukit apa gunung Pak? Ya bukit, kurang 100 meter jadi gunung. Tapi di sana bagaimana Pak? Bagus. Wah, kalau dilihat pas sampai di base campnya sih dekat, tapi pas nanjaknya ya lumayan. Lumayan menguras juga Pak ya, capek juga ya. Karena langsung berdiri jalurnya. Maksudnya bukan mendaki lagi Pak ya, manjat Pak ya. Ya, cuma di sana ada air terjun di perjalanan tuh. Oh, Jadi kalau pas pulang bisa mandi-mandi di air terjun. satu lagi Pak pertanyaannya. Gunung yang paling berkesan yang pernah didaki yang mana itu? Bawa Karaem bos, lagi seru itu di sana. Yang bikin seru apa itu Pak? Nah, Entah puncaknya kah, jalurnya kah, atau suasananya kah? di sana itu betul-betul setiap posnya itu bisa jadi 1 jam sampai 2 jam. Setiap Per, pos. per pos ya? Ya, Wis. baru ada 10 pos. Ada di sana itu di pos 9 yang namanya Tanjakan Penyesalan. Betul-betul itu kita kayak dipaksa mau pulang kejauhan, mau lanjut berdiri jalurnya. Jadi mau tidak mau Pak ya? Ya, mau tidak mau. Setengah-setengah begitu. Kalau memang orang tidak punya semangat ya bagaimana, tidak bisa lah. Betul, pasti menyerah begitu ya. Tenaga pasti capek, apalagi perjalanan kan 1 hari 2 hari. Hari pertama camp di pos 5, hari kedua dilanjut lumayan. Tapi di gunung itu banyak mitos-mitosnya juga Pak Ya. yang menurut yang saya dengar sih Pak. Ya, tapi kan yang pastinya itu ada kan. Ya, Cuma betul. kita kalau ke sana kan niatnya untuk cuma pergi melihat keindahan toh. Ya jalan-jalan begitu lah. Yang jelasnya kita tidak mengganggu. Hmm. Kalau mengganggu kak, ya pasti akan diganggu juga tuh. Oh ya betul. Jadi tergantung pribadi masing-masing bagaimana cara menyikapinya Pak ya. Kalau misalnya kita niatnya menantang, Ya, ya pasti iya. betul ya. Tapi kalau kita niatnya cuma jalan-jalan ya pasti aman lah Pak ya. Ya insya Allah. Wah betul itu. Oke Pak, makasih wawancaranya. Ya. Oke coy, selamat pagi. Pagi. Aduh, tadi malam sorry tidur jam berapa kita ya? Gagal ngonteng, Ces. Nggak apa-apa lah, kita nggak usah jadi pirsa dulu ya, jadi sawin aja dulu kita ya. Aduh, Nyantai, Cuk, nyantai. santuy. Kita ngopi-ngopi dulu lah. Kalau bisa kita muncak ya muncak. Gagal summit nih pagi-pagi, Bosku. Gagal lihat sunrise. Kita nyantai dulu deh. Tadi malam saja lama sekali tidur bosku. Aduh. Oke, kali ini kita akan summit. Sekarang jam 8.
Mungkin masih tidak terlalu panas ya, tapi kita coba summit. Iya. Ayo. Harus naik lagi guys, sekitar kurang lebih 100 meter lah. Oke. Ayo. Jalur ke puncak itu langsung vertikal menuju ke atas. Luar biasa. Ini baru setengah jalan ya. Terus licin juga. Jadi harus hati-hati. Yuk, Chops. Bisa lihat sendiri jalurnya, Pak. Wow. Ini sekitar berapa derajat ini ya, Sir? Sekitar 70 derajat ya. Luar biasa. Itu di sana, Pak. Sana. Naik. Wow. Ini kita sudah keluar dari jalur vegetasi. Sudah mulai terbuka di sini. Yuk, tinggal sedikit lagi. Puncak sudah terlihat. Puncaknya sudah kelihatan di sebelah sana. Tinggal beberapa meter lagi dan lumayan tidak ada kabut. Ya sekitar 20 menitan lah dari tempat camp ke puncak. Sedikit lagi kita sudah sampai di puncak Bulu Saraung. Kalau tidak salah ketinggiannya 1353 mdpl. Oke, ayo kita coba ke sana. Di sini terdiri dari 2 puncak ya, di Bulu Saraung. Di sana itu puncak keduanya dan di sini puncak utamanya. Saya tidak tahu kurang lebih ketinggiannya berapa, beda-beda tipis lah. Ini cuaca lumayan bagus. Sekarang jam 9 lebih lah, 9.30-an. Dan cuaca juga sudah mulai panas. Oke, taps. Kesan-kesannya setelah sampai ke puncak lagi. Pastinya senang. Sudah berapa tahun sudah enggak kesini kan? Walaupun cuma berdua. Mungkin kalau rame-rame bisa jadi seru di. Ya. Tapi berdua saja sudah seru sih. Terlalu sibuk yang lain itu. Ya betul. Pura-pura sibuk. Ya entahlah. Datang Tapi lagi. ini kabut ngomong-ngomong sudah turun ini Pak. Iya. Kayaknya sudah suruh kita turunin. Kita mau turun dulu ke camp, makan dan lain-lain, bersantai-santai dulu. Mungkin kita packing turun ke bawah ke
kaki gunung itu jam 2-an lah. Ya. Ya. Istirahat dulu tuh. Istirahat dulu, Baring-baring. kita baring-baring, hamukan dulu, betul ya. Kita juga masih banyak cemilan di bawah, jadi Ya. makan sepuasnya dulu lah, nikmatin begitu. Oke lah, kita ke tempat camp dulu. Terima kasih puncaknya Blue Sarau. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu dan ditemani orang-orang yang berbeda mungkin. Oke, mari. Caps. Ya, kita sudah sampai di tempat camp. Kembali dari puncak. Ini masih Yasir masak-masak ini. Mau bikin apa, Mas? Nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng ala kadarnya. Darah masuk kok tadi. Aduh, lupa kasih telur. Tidak ada masalah, Mas. Memang kalau ini masalah masak-masak. Dah. Mendalang. Oke, packing selesai. Semuanya sudah, barang aman lengkap. Waktunya kita pulang. Sekarang jam berapa? Jam 2.17. Jam 2.17, mungkin jam 4 lah kita sudah di kaki gunung. Oke. Ini pos 9 tempat camp Bulsar. Kita turun dulu. Oke, sampai jumpa di base camp. Jadi kita sudah sampai di base camp. Kurang lebih 1,5 jam lah dari pos 9. Sekarang kita mau bersih-bersih dulu. Terus lanjut pulang.